Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam buat teman-teman. Kita hadir kembali pada malam hari ini dan mohon maaf agak terlambat karena memang kondisi satu dan lain hal seringkali ada saja yang kurang mendukung. Tetapi kami tetap berusaha untuk sebaik mungkin, semaksimal mungkin bisa hadir dan bisa berbagi bagi teman-teman. Di dalam kehidupan ini yang sudah mengenal Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya menyarankan biarlah kita setia dan kita harus bertambah maju. Kita harus bertambah kuat, kita harus bertambah tekun. Karena ingat waktu kita singkat dan juga tantangannya sangat besar. Serangan-serangan dari kuasa kegelapan itu sangat besar. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, maka di dalam perjalanan iman kita hanya ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak memenangkan, berarti dikalahkan. Kalau kita tidak mematikan kuasa setan, berarti setan yang akan mematikan iman, karena hidup ini sangat singkat, dan saya sangat merasakan bagaimana pergerakan di dalam alam roh. Alam roh itu adalah sesuatu yang begitu nyata, yang begitu dahsyat, ya, sangat berbeda jauh dengan alam jasmani yang mungkin kita kenal hanya peperangan yang menggunakan senjata, ya mesin-mesin perang. Tapi alam roh itu menggunakan senjata-senjata yang sesuatu yang jauh lebih serius, jauh lebih berbahaya, jauh lebih mematikan. Ya, karena peperangan musuh yang kita hadapi tidak punya belas kasihan. Kalau sesama manusia, manusia punya belas kasihan. Makanya dikatakan firman Tuhan, musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Nah, oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang singkat ini, bertekunlah, majulah, dan terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, bagi yang belum kenal Tuhan, biarlah juga kita mempersiapkan diri kita untuk melihat iman kita. Apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan yang benar? Apakah kita saat ini sedang berada di persimpangan atau mungkin sedang beralamatkan yang salah? Artinya, kita tidak beriman kepada Tuhan yang benar. Kita hanya beriman kepada Tuhan huruf-huruf. Kita hanya meyakini sebuah buku, meyakini sebuah pesanan-pesanan dari kelompok-kelompok tertentu, meyakini sebuah hal-hal yang sama sekali tidak ada buktinya, tidak dialami, ya. Terus kemudian kita mungkin didesak oleh karena keturunan, ya, karena keturunan kita mempercayai sesuatu, maka kita juga harus sebagai anak cucu harus mengikuti turun-temurun. Ya, berarti kita beriman atau bertuhankan nenek moyang. Iman nenek moyang itulah yang kita pegang. Iman nenek moyang itulah yang kita miliki. Nah, itu hal yang sangat berbahaya buat kita karena menyangkut Tuhan adalah menyangkut urusan pribadi. Kalau Anda tidak ketemu dengan Tuhan, maka itulah yang paling menyedihkan di dalam kehidupan ini. Alamilah Tuhan. Tuhan yang benar itu dialami. Tuhan yang benar itu bisa berinteraksi dan sangat jauh lebih bisa berinteraksi daripada manusia. Manusia bisa berbagi dengan hal yang terbatas. Kalau Tuhan bisa berbagi dengan hal yang tidak terbatas. Kalau kita berkata dia maha kuasa, ya kuasanya harus kita buktikan, harus kita alami. Kalau kita bilang dia maha pengasih, ya kasihnya juga kita harus alami. Bukan berdasarkan hal-hal yang cuma kata orang. Nah, teman-teman, kita pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang narasumber bagaimana beliau mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, beliau adalah orang yang cukup taat di dalam beragama,
bahkan sampai pernah menjadi guru ngaji juga, dan di dalam perjalanan imannya satu ketika dia melihat berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kemudian imannya berputar haluan, berbalik dari tadinya yang antikris, dari tadinya yang tidak percaya kepada Injil, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dia bisa berubah? Kita akan dengarkan kesaksiannya. Kita sambut, kita sapa dulu narasumber kita, Ibu Cynthia. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Luar Shalom. biasa. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Cynthia sudah hadir pada malam hari ini, dan teman-teman yang hadir di link ini ingin mendengarkan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan Ibu. Ya, nah tentunya dimulai dulu dengan apa yang menjadi iman Ibu sebelumnya. Ibu bisa menceritakan latar belakang bagaimana kegiatan Ibu dan pengajaran atau doktrin yang Ibu terima sewaktu masih di iman yang berbeda. Oke Bu, Ibu bisa silakan cerita kepada kami bagaimana dulu kegiatan Ibu di dalam keagamaan yang sebelumnya, di dalam iman yang sebelumnya. Iya, saya lahir di Dumai, di Kota Riau, yang mayoritas pasti Muslim ya Pak ya. Nah, waktu saya masih kecil, saya tinggal bersama kakek nenek karena ayah saya meninggal waktu saya umur 2 tahun Pak, dan adik saya umur 3 bulan pada waktu itu, dan mama masih muda banget, umur 23, jadi janda ya, sehingga bapak meninggal. Akhirnya kami tinggal bersama kakek nenek dan para adik-adik mama. Pada waktu itu ada 4 keluarga besar ya Pak. Nah, kakek nenek saya Muslimnya juga, beliau juga termasuk taat lah ya, taat gitu Pak. Ya, saya tinggal bersama beliau, mama sebagai orang yang berjuang untuk membesarkan kami dengan berjualan kue gitu Pak. Pada waktu itu saya masih kecil ya, dan di saat saya umur, ini saya singkat cerita, saya umur 6 tahun atau 7 tahun gitu, saya dididik secara ya Muslim lah pasti ya Pak, karena semuanya kan kami Muslim ya. Jadi harus belajar ngaji. Pada waktu itu namanya apa ya? Saya lupa nama untuk sekolah anak-anak itu, PAUD apa? Sekarang namanya PAUD, tapi dulu saya lupa Pak. Nah, saya belajar ngaji, belajar sholat, dan belajar puasa dari kecil Pak. Dari umur 6, kebanyakan anak-anak itu sudah 6, 7 gitu, 8 gitu udah diajarkan puasa ya Pak ya. Kami sudah berpuasa dalam saat umur seperti itu. Nah, saya waktu umur 7 tahun lah mungkin ya, saya pernah jadi asisten guru ngaji Bapak. Bukan guru ngaji ya Pak ya, salah, asisten ya. Oh, asisten ya. Iya, ngajarin teman bagaimana belajar dengan tajwid yang benar. Untuk membaca ayat Al-Qur'an itu harus tahu tajwid ya Pak. Dan itu harus benar gitu cara membacanya. Nah, saya dulu banyak hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Itu banyak dulu ya, gitu. Ya, seperti itulah Pak kehidupan saya waktu masih kecil dengan agama yang notabene Islam semua, dan ya begitulah saya seperti itu Pak. Kalau saya masih kecil. Berapa lama Ibu menjadi asisten guru ngaji pada waktu itu? Asisten itu sama guru ngaji sih cuma beda sedikit aja ya. Artinya Ibu berarti juga sudah pernah mengajar gitu loh.
Iya, iya. Berapa lama Kalau kegiatan itu pada waktu Ibu? paling nggak lama sih, paling ya setahun lah kali ya Pak ya. Saya juga udah Ya. lupa karena itu sudah sangat lama sekali ya, begitu. Hmm. Ya, ya, Eh, ya. ya sudah sangat lama sekali seperti itu. Oke. Terus apa doktrin yang Ibu pahami tentang agama yang lama, iman Ibu yang lama seperti apa? Misalnya di dalam berinteraksi dengan yang non-Muslim. Oh ya, kebetulan di tempat saya itu, di tempat kami tinggal, ada orang Mhm. Kristen itu cuma di satu orang Pak, cuma satu rumah. Ya. Dan beliau itu juga ibu yang baik, tapi kami semua hidupnya itu juga ya akur, ya semuanya baik-baik aja ya. Dan saya juga tidak, beliau itu tidak pernah mengajarkan Yesus, tidak berani ya kali ya Pak ya. Dan sehingga Iya. kami tidak pernah tahu Yesus itu siapa. Yang di dalam pelajaran saya masih saya sekolah masih dalam menjadi seorang muslim, saya tahu nabi itu ada 25. Gitu, dari Nabi Hmm. Adam, Nabi Nuh, sampai Abraham, sampai Nabi Muhammad. Saya tahunya seperti itu. Yang kita pelajari gitu loh. yang kami pelajari seperti itu, Pak. Iya. Oke. Terus dalam prakteknya dengan sejauh iman Ibu di dalam yang lama, bagaimana ceritanya Ibu yang sudah pernah menjadi asisten guru ngaji, terus kemudian bisa berbalik, bisa meninggalkan keimanan Ibu? Apa yang Oh, terjadi dengan Ibu pada waktu itu? Bagaimana oh iya. peristiwanya? Jadi pada waktu saya umur 13 atau 14 ya, saya masih sekolah Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah itu setingkat SMP ya, Pak ya. Nah, Iya. di sana kami sudah pakai jilbab, Pak. Hmm. Pada masa itu ya, Pak. Nah, Hmm. satu hari saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu saya dibawa melihat alam yang sangat putih seperti itu. Dan saya melihat ada tiang pilar yang besar-besar, ada 6 bersama. Sepertinya saya tahunya itu bidadari. Zaman dulu saya tahunya itu bidadari ya Pak. Di saat Hmm. saya melihat ada 6 berdiri di samping pilar-pilar tersebut ya. Nah, ketika saya masuk, saya berjalan, terus saya melihat ada sosok yang begitu, saya lihat indah, begitu mulia ya. Tapi saya tidak tahu itu Tuhan Yesus. Jadi saya berjalan sampai mendekati sosok laki-laki tersebut. Nah, tetapi Hmm. saya melihat, yang saya lihat, mereka itu Tuhan itu ada bersama para nabi-nabinya, Pak. Lagi duduk Hmm. seperti meeting seperti itu. Tapi tidak seperti saya tidak berani mengganggu karena seperti mereka itu lagi serius berbicara begitu loh, Pak. Hmm. Nah, saya berdiri di samping, kalau saya tahu dulu waktu itu saya panggilnya Nabi Isa. Saya bilang, ini Hmm. Nabi Isa. Karena saya tidak tahu, saya tidak pernah bertemu Nabi Isa, saya tidak pernah bertemu Tuhan Yesus, dan tidak pernah melihat gambarnya sama sekali. Waktu saya masih di kampung ya Pak, beda dengan zaman sekarang, Tuhan Yesus itu sudah banyak. Ada fotonya, ada banyak orang tahu lah ya, karena udah banyak kesaksian gitu untuk anak-anak yang sekarang. Tapi pada waktu zaman saya, itu 30 tahun yang lalu kali ya, itu benar-benar tidak tahu Yesus itu seperti apa atau Nabi Isa itu. Nah, saya berdiri di samping Nabi Isa itu, saya bilang ini Nabi Isa begitu. Jadi saya melihat ada nabi-nabi yang saya lihat. Nah, saya hitung 1, 2, 3, 4 sampai 24. Tapi di dalam penglihatan saya itu, saya tidak bertemu dengan sesosok yang saya kagumin. Karena kan saya Hmm. selalu berdoa untuk jadi begitulah, saya tidak bertemu dengan sesosok yang saya kagumin. Saya bertanya kepada
malaikat. Saya rasa itu sepertinya malaikat. Kenapa saya bisa Hmm. bicara? Itu hati itu seperti bicara ini malaikat gitu. Saya tanya kenapa? Kok saya nggak melihat sesosok yang saya kagumin ini gitu sampai 3 kali. Tapi dia hanya tersenyum. Nah, sekarang saya baru mengerti arti mimpi itu. Ternyata saya jadi pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi saya hanya bertemu dengan nabi-nabinya Tuhan Yesus yang ada di Alkitab Injil dalam Perjanjian Lama cuma 24. Mungkin sekarang saya memahaminya seperti itu aja. Iya, iya, iya. Oke. Itu pada saat Ibu usia berapa mendapatkan penglihatan itu? Kalau saya pikir waktu saya SMP itu mungkin umur 13 atau 14 kali ya Pak ya. Ingat saya umurnya seperti segitu deh. Karena saya catat loh Pak dalam satu buku pada waktu itu. Saya catat. Entah kenapa saya kan dulu ingatnya tuh diary ya gitu ya. Saya catat. Diary ya, saya catat itu di dalam satu buku itu. Saya mimpi ini gitu. Saya satu hal yang aneh. Saya tanyakan, besokannya saya tanya sama nenek, sama mama gitu kan. Kok saya bermimpi seperti ini gitu. Terus nenek bilang, udah kamu banyak doa, banyak puasa, banyak berzikir gitu. Oh ya udah, saya ikutin aja seperti itu. Begitu Pak. Iya. Terus respon Ibu pada waktu itu seperti apa setelah selesai mendapatkan penglihatan itu? Apa yang terjadi di dalam hati Ibu, di dalam pikiran Ibu, dalam perasaan? Bagaimana dia mempengaruhi Ibu dengan penglihatan itu? Pada waktu itu saya merasakan seperti hatinya bahagia aja, sukacita saja ya Pak. Tapi mungkin karena saya masih dibilang ya masih remaja barangkali atau belum dewasa ya. Jadi saya menganggap ya sudah, itu hanya mimpi. Jadi nggak terlalu saya pikirkan dan nggak terlalu saya pedulikan gitu. Sampai saya umur 17 atau 18, saya bermimpi juga lagi dikasih mimpi, tapi mimpi mengenai kiamat. Oh, Mimpi seperti mimpi itu, lagi? iya. Mimpi lagi. Bagaimana mimpinya? Nah, saya ada di dalam satu kapal pesiar yang besar. Nah, terus dengan ribuan orang yang ada di dalam kapal itu. Dan saya berdiri, ketika itu saya melihat saya ada di dek paling bawah ya. Pokoknya saya ini ya, seingat saya ya Pak. Jadi saya itu pakai baju putih dan beberapa orang yang bersama saya pada saat itu juga pakai baju putih dan semua tangannya tuh mengangkat begini kok Pak. Seperti orang kalau setelah saya udah percaya Yesus, ternyata itu kan menyembah ya Pak ya. Semua tangan itu mengangkat seperti ini, seperti bernyanyi gitu Pak. Ke kapal gitu ke arah laut lepas gitu loh. Nah, saya pun ikut gitu dan saya ikut menyanyi. Tiba-tiba saya mendengar kiamat. Nah, tiba-tiba itu seperti kapal itu terbelah, kapal pesiar itu terbelah. Saya seperti kena ketiban kaca gitu. Saya bilang Tuhan, pada waktu itu saya manggil Allah ya. Allah, saya serahkan diri saya, hidup saya minta ampun. Udah, tiba-tiba udah pada semuanya udah meninggal gitu. Nah, saya tidak tahu, maksudnya saya tidak tahu itu begini. Ketika saya tersadar, tiba-tiba saya melihat banyak mayat itu bergelimpangan di lautan, Pak. Tapi saya sudah berdiri di pantai, dan pada waktu yang saya lihat itu, wah, saya berdiri mendekati pantai itu yang pasir putih, tapi arah di sana itu seperti sinar terang. Dan orang yang berdiri keluar dari air laut itu, dari lautan itu semuanya tiba-tiba pakai baju jubah putih. Dan banyak yang meninggal juga yang saya lihat. Seperti itu. Itu mimpi kedua saya. Seperti itu, Pak. Iya. Terus Ibu melihat orang berjubah putih, terus apa kata-kata Ibu dengar di situ?
Saya itu sepertinya mungkin saya sudah lupa kalau nyanyinya seperti apa. Cuman yang saya lihat itu semua pada mengangkat tangan, dua tangan, dan pada bernyanyi. Dan saya juga ikut menyanyi pada waktu itu, saya juga bingung. Tapi saya tidak tahu itu adalah penyembahan di dalam penyembahan kepada Tuhan. Setelah sekarang saya mengenal Yesus, saya baru tahu itu. Seperti itu, Pak. Oke. Terus bagaimana kelanjutannya setelah mimpi itu? Apakah ada penglihatan lagi? Nah, setelah mimpi itu ya saya ya berlanjut seperti kehidupan ya, mengalir seperti biasa, sekolah, belajar, dan sampai saya tamat sekolah, sampai saya merantau. Nah, sampai saya ke Jakarta, bertemu dengan suami saya. Nah, barulah proses itu dimulai, Pak. Oh. Ya, Itu berarti kalau Ibu cuma mendapatkan mimpi, penglihatan, tapi iman Ibu masih tetap sama ya waktu itu? iya, karena saya tahunya hanya di dalam Islam saja. Saya tetap berpuasa, saya tetap sholat. Ya, kadang-kadang sholatnya juga ini nggak sholat, kadang sholat seperti itu sayanya. Iya, iya, iya. Oke, terus bagaimana proses selanjutnya sampai Ibu bisa mengenal Tuhan Yesus? Ya, nah setelah saya menikah, saya mempunyai anak 2. Pada tahun 2008 itu saya ingat saya bulan puasa 2008, Pak. Kalau nggak salah itu bulan Mei ya. Saya pokoknya lupa ingat ya, Pak ya, karena udah lama ya. Nah, dalam puasa itu saya selalu berzikir, bersolat sunnah. Hampir saya lakukan itu tiap hari dalam saat saya puasa. Jadi puasa itu sampai 2 minggu kalau seingat saya. Nah, saat saya berpuasa 2 minggu, saya berzikir, sholat sunnah sampai dari jam 3 pagi sampai sahur sampai imsak, dan jam 6 itu saya sampai berdoa dan berdoa. Nah, satu hari saya tertidur di sajadah. Saya bermimpi lagi. Mimpi saya itu saya bertemu lagi dengan malaikat yang sama yang saya mimpikan pada waktu saya umur 13 tahun. Nah, waktu saya lagi jalan, Bagaimana Ibu bisa mengetahui itu malaikat yang sama? Ibu mengingat mukanya? Mengingat, iya. Badannya sama, wajahnya sama, rambutnya sama. Seperti itu. Jadi saya pikir, saya berpikir itu malaikat yang sama dengan waktu saya masih kecil. Pikiran saya seperti itu aja. Setelah saya terbangun dari mimpi. Malaikat itu bilang, ketika saya lagi jalan, dia bilang, saya tahu bahwa dan saya percaya jalan di depan itu benar dan lurus gitu. Tapi malaikatnya bilang, "Nak, kamu harus berbelok ke sana, itu jalan yang benar." Sampai 3 kali. Tapi saya bingung gitu, kenapa itu jalan yang benar? Setahu saya itu jalannya yang depan yang benar, seperti itu. Tapi saya patuh, saya ikutin. Nah, berapa bulan kemudian, saya punya seorang sahabat. Ternyata sahabat saya ini suka mendoakan saya, Pak. Dia suka mendoakan saya untuk mengenal Yesus, gitu. Jadi dia bertemu dengan saya dan dia bercerita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kan saya taunya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya taunya Yesus itu adalah Nabi Isa. Karena saya sempat berdebat sama dia, karena saya bilang, di dalam ajaran saya, Nabi Isa itu adalah yang sudah diangkat ke sorga. Yang disalib itu adalah Yudas, bukannya Isa. Saya bilang seperti itu. Karena saya tahu pelajaran saya seperti itu. Gitu. Terus dia bilang, bila ini Tuhan bagaimana? Dia bilang. Terus saya bilang, oh gitu ya? Ya sudah, saya coba pinjam Alkitab kamu. Karena saya juga sering membaca tafsiran, Al-Quran. Nah, saya pinjam Alkitabnya dia. Terus sampai di rumah saya baca. Saya cuma meminta maaf dulu kepada Allah waktu itu ya.
Allah, maafkan saya ya kalau saya baca Alkitab. Saya takut dosa, saya bilang begitu. Tapi ketika saya membaca itu, saya kaget. Selai demi selai, saya membaca dari Perjanjian Lama dan Kejadian sampai sampai tentang raja-raja, sampai kepada raja-raja, eh, sampai ulangan gitu loh Pak. Saya sampai membaca sampai dengan seksama, begitu saya kaget. Karena di dalam Hmm. itu saya membaca Alkitab tentang Nabi Adam dan Nabi Nuh, Abraham dan beberapa nabi-nabi yang lain itu sangat benar-benar detail. Berbeda dengan saya pelajari waktu saya masih di Islam. Karena mungkin saya di Islam bukanlah seorang ahli tafsir ya, saya cuma hanya muslimah biasa gitu ya Pak. Jadi saya heran kok di dalam Alkitab ini nabi-nabinya benar-benar lengkap gitu, bahwa dari kejadian Adam diusir dari sorga, dari Taman Eden ke bumi, dan umurnya 970 tahun, 930 tahun beliau Adam meninggal. Saya sampai kaget gitu loh, kok bisa gitu. Dan ada anak-anaknya, sampai semua disebutin semua nama-namanya. Kok bisa? Saya bilang, saya nggak pernah membaca di dalam ayat tafsiran Al-Quran atau apapun. Saya belum pernah membaca nabi-nabi yang sedetail ini. Saya pikir begitu. Sehingga, wah ini kok bisa begitu gitu ya. Saya sampai tercengang gitu loh. Saya baca lagi tentang Nabi Isa, tentang Yesus gitu. Saya kaget gitu loh, kok berbeda ya gitu. Ya mungkin Tuhan sudah menjamah hati saya. Saya percaya itu. Atas kasih dan anugerahnya Tuhan selamatkan saya. Akhirnya ya singkat cerita saya berpikir gini, aduh kalau benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, wah saya takut kalau seandainya tiba-tiba mati dan saya belum belum dibaptis, aduh saya bagaimana? Saya jadi ketakutan seperti itu Pak. Sehingga saya berdoa, Tuhan Yesus, apakah Engkau benar-benar Tuhan? Saya berdoa seperti itu. Jika Engkau benar-benar Tuhan, tolong beritahu saya mau dibaptis di mana? Saya bilang. Akhirnya saya cari tahu sendiri, dibaptis di mana. Saya cari dapat. Saya dibaptis pertama kali di gerejanya Pak Niko pada waktu itu, dan bersama teman saya diantar ke sana. Tapi pada waktu saya mau dibaptis, kami makan dulu Pak sama teman saya. Sampai ke sana, orang-orang semua sudah dibaptis. Sudah terlambat saya datang. Pas waktu saya datang, saya terakhir. Tapi sudah tidak didoakan. Saya merasa saya tidak afdol dibaptisnya. Seperti itu. Ya. Bu, saya mau tanya, itu waktu Ibu melihat malaikat yang berkata, jalannya bukan ke sini, jalan kamu mutar balik. Ya. Ibu melihat apa di situ? Waktu disuruh mutar balik. Ya. Saya itu melihat ya seperti jalanan. Ya sepertinya di situ terang gitu loh Pak yang saya lihat, karena yang saya lihat cuma ada saya dan ada malaikat itu berdiri di depan saya kan. Saya pikir itu adalah jalan yang benar. Nah, makanya saya berbalik. Ketika saya dibilang, nah kamu harus berbalik. Jalan kamu yang benar ya di saat itu. Nah, pada waktu saya terbangun, saya agak sedikit heran gitu. Saya ini puasa 2 minggu berturut-turut. Saya sholat dari sholat 5 fardu itu, saya ikutin gitu loh, maksudnya rajin. Dan saya berzikir, saya sampai sholat sunnah, sampai sebelum sholat subuh itu, saya sholat sunnah namanya ya, saya juga lupa. Terus setelah sholat subuh, setelah imsak, saya itu berdoa terus berzikir sampai pagi, sampai jam 5, jam 6 pagi. Sampai berapa hari, 2 minggu saya lakukan hal itu. Saya bingung, loh kenapa ya? Saya berpikir begitu. Saya kan sholat tiap hari, berdoa, berzikir, gitu, puasa gitu.
kenapa saya harus disuruh berbalik? Nah, itu satu pertanyaan yang saya sampai nggak habis pikir gitu loh, Pak. Itu. Ya. Jadi Ibu berbalik juga? Saya berbalik, ngikutin kata menurut saya itu malaikat ya. Kenapa? Karena saya sering berapa kali mimpinya malaikat itu. Dan sampai setelah saya dibaptis, saya berkali pun dimimpiin lagi malaikat itu, Pak. Saya sering diberikan mimpi-mimpi sama Tuhan. Begitu. Ibu tidak adu argumen sama malaikat itu? Enggak, saya mau jalan sini aja. Enggak sih, saya untungnya taat, Pak. Untungnya saya patuh ya, Pak. Iya. Jadi Ibu berbalik ya? Saya berbalik. Setelah Ibu berbalik, apa kejadiannya pada waktu itu? Ya, setelah saya berbalik, itu sekitar bulan Mei, kalau nggak salah, saya ingatnya antara bulan puasa itu Mei apa Juni ya, Pak ya. Nah, saya berbalik sekitar bulan Desember pada tahun yang sama, 2008 ya. Saya diinjilin sama teman saya itu, yang tadi. Namanya Sandy, teman saya. Sahabat ya. Iya. Nah, dia kasih saya Alkitab dan saya baca. Pada waktu saya baca itu, saya seperti, ya, apa ya, seperti saya kayak masuk dalam dimensi itu, dan saya kayak benar-benar kayak merasa hidup. Saya merasa itu Alkitab tuh hidup gitu loh. Saya sampai bingung. Ini kok bisa ya? Saya cuma berpikir seperti itu. Kok bisa begitu ya? Saya bilang. Sehingga saya berdoa sama Allah pada waktu itu. Saya bilang, Allah, kalau benar-benar Tuhan Yesus Tuhan, berikan saya ini, berikan lebih kasih tahu saya lagi seperti apa yang harus saya lakukan. Kalau benar-benar Yesus Tuhan, aduh saya bagaimana ya? Saya cuma berdoa seperti itu, Pak. Tapi saya, ya mungkin karena itu semua karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya seperti diberikan seperti hati saya bicara begini, aduh kalau benar Yesus Tuhan dan saya belum dibaptis, kalau tiba-tiba saya meninggal atau ada apa kejadian, waduh bagaimana ya? Karena saya sangat takut sekali waktu itu, dan saya mencari gereja untuk cepat-cepat dibaptis pada waktu itu. Gitu Pak, itu cerita saya. Oke. Teman itu teman sekolah apa teman apa yang mendoakan Ibu waktu itu? Oh, iya kebetulan teman saya ini adalah anaknya satu sekolah sama anak saya. Pada waktu itu anak saya masih SD apa TK ya? Saya tahun 2009 SD kali ya, saya lupa. TK ya? Anak saya lahir tahun 2003, 2008 berarti 5 tahun ya? Ya 5 tahun berarti TK ya Pak? Ya, TK. Yeah. Jadi kami berteman pada saat anak saya masuk sekolah, saya bertemu sama teman saya itu. Jadi kami sering pergi kemana-mana berdua jalan gitu. Seperti itu. Oke. Terus bagaimana sampai Ibu memutuskan mau terima Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus? Apakah sebelum menikah apa sesudah menikah? Itu saya sesudah menikah Pak, udah punya anak 2. Saya tahun 2008 saya sudah punya anaknya 2. Jadi saya percaya Tuhan Yesus sebenarnya udah terlambat sih, di saat umur saya sudah ya dibilang udah inilah ya, udah umur 30-an lebih lah gitu ya. Jadi buat saya itu terlambat gitu. Kenapa bukan dari masa saya kecil atau barangkali saya pas lagi masih gadis. Kalau saya berpikir seperti itu. Ada penyesalan kenapa kok saya diselamatkannya itu pada waktu sekarang, saya pikir seperti itu. Ya, oke. Terus bagaimana reaksi suami? Ibu kan sudah menikah, baru ambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Apa reaksi suami? Suami saya sih
Ya biasa saja Pak, bukan yang kebetulan suami saya adalah Katolik beliau ya. Jadi ya nggak ya terserah saya mau pilih agama apa gitu, nggak terlalu yang marah gitu. Ya saya mungkin sudah ini semua karena kasih karunia Tuhan yang memberikan saya itu kemudahan demi kemudahan Pak dalam mengenal Dia. Saya rasa seperti itu. Ya. Oke, terus, Ibu dengan keluarga gimana? Ada tantangan nggak waktu Ibu percaya Tuhan Yesus? Oh Apa iya, tantangan mereka terhadap Ibu? tahun 2010 pada tahun 2009 ya saya dibaptis. Saya tidak berani bicara sama keluarga saya. Saya takut, Pak. Pasti ya. Saya takut bicara, saya tidak berani. Tapi pada tahun 2010 saya memberanikan diri untuk bercerita bahwa saya sudah menjadi anak Tuhan. Itu penuh dengan kontra yang sangat luar biasa. Ibu saya sampai sakit, Pak. Memikirkan saya menjadi anak Tuhan. Jadi pada waktu ibu saya sakit tahun 2010 itu kalau nggak salah bulan April dan nenek saya juga lagi sakit, saya pulang ke Dumai pada waktu itu. Dan pastinya keluarga besar saya itu marah sekali saya karena percaya Tuhan Yesus ya. Nah, dengan ada kejadian ini benar untuk mengikuti Yesus itu prosesnya benar-benar ini ya menyakitkan gitu loh. Jadi mama itu kena stroke, stroke-nya ringan ya Pak ya, jatuh dari toilet terus dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah berapa hari di rumah sakit dibawa pulang. Tapi kalau di kampung kami di daerah Riau itu di Dumai itu untuk menyembuhkan stroke itu ada namanya itu tukang pijit Pak, yang bisa memijit untuk kesembuhannya cepat gitu loh Pak. Nah, saya itu dibohongin pada waktu itu. Nah, mereka bilang adik saya tidak bisa nganter. Iya, keluarga saya yang lain nggak bisa nganter. Jadi saya dipaksa untuk mengantar mama ke tempat tukang pijat itu katanya. Nah, jadi saya antarin mama sampai di tempat tukang pijat itu. Ternyata itu bukan tukang pijat, Pak. Jadi saya dipersilakan duduk dan saya lihat, saya hatinya udah nggak enak. Ini kayaknya bukan tukang pijat, tapi hati saya tuh kayak bergemuruh gitu. Ini ada apa gitu? Tiba-tiba si bapak itu bilang, siapa yang nama Cynthia gitu kan? Saya bilang. Dari belakang kan saya duduk tuh Pak di kursi tamu. Nah si bapak itu berdiri di belakang saya, dia notok saya Pak, notok punggung saya. Setelah notok punggung saya jadi kaget gitu kan, karena ternyata nanti saya ceritakan. Jadi waktu saya ditotok itu saya kaget, tiba-tiba itu si bapak itu punya asisten perempuan. Asistennya itu juga ditotok Pak, dan si cewek itu tiba-tiba seperti orang kerasukan, dia menyembah begini, paduka begitu sama si bapak itu. Langsung bilang gini, bunuh dia paduka, bunuh dia. Saya kaget, hah, bunuh saya gitu kan. Terus si bapak itu diam aja, senyum aja gitu. Nah, terus dia bilang gini, kamu harus menyembah, dia adalah raja, katanya dia bilang gitu. Saya bilang, raja saya hanya Yesus. Saya bilang, selain raja bukan Yesus, saya tidak akan pernah menyembah. Saya bilang begitu. Saya tidak tahu saya dapat kekuatan dari mana. Saya tidak mengerti saya dapat keberanian dari mana. Saya bisa bicara seperti itu. Dan mereka akhirnya mengajak saya duduk di lantai, Pak. Dia duduk di lantai. Nah, waktu duduk di lantai itulah cewek itu selalu bilang, bunuh gitu kan ya. Terus saya pun diam, saya seperti terpaku gitu. Tapi tidak ada ketakutan dalam diri saya. Nah,
ketika si bapak itu mendekati saya dengan komat kamit yang saya tidak mengerti, tiba-tiba dia seperti mengeraung seperti harimau. Gitu ya Pak ya, ngeri lah. Pokoknya kalau saya lihat tuh saya juga takut. Padahal itu ada mama saya loh Pak. Mama saya itu juga lagi sakit, lagi baru sembuh dari sakitnya. Beliau melihat saya di situ. Nah, bapak itu tarik tangan saya, pegang tangan saya, dan ini saya itu, dia bilang saya harus mengeluarkan roh Yahudi dari tubuh kamu, katanya. Terus saya bilang, ini bukan roh Yahudi, ini adalah roh Yesus. Saya bilang gitu, saya berani-berani, aduh, saya kalau ingat itu saya jadi takut juga sih. Gitu. Terus dia tarik tangan saya, kok kamu harus saya keluarkan rohnya, roh Yesus itu katanya, roh Yahudi itu. Dia pencet tangan saya ini Pak, sekuat tenaga, benar-benar sekuat tenaganya dia. Tapi saya tidak, pertama saya merasakan sakit, tapi setelah itu saya tidak merasakan sakit. Sampai dia cekek ininya saya, sampai dia tekan saya punya urat nadis sekencang-kencangnya Pak, sampai 2 jam. Dan itu disaksikan oleh para tetangga-tetangga yang ada pada waktu itu di situ Pak. Bahkan mereka ikut mengkamerain saya. Mereka bilang saya pantas mati pada waktu itu. Seperti itu Pak. Ya. Siapa yang bawa Ibu ke situ? Inisiatif siapa? Inisiatif saya yakin itu adalah inisiatif keluarga saya. Karena mereka itu berpikir bahwa mungkin mereka tidak tahu bahwa dukun ini menyiksa saya, tapi yang mereka tahu adalah dukun ini untuk mencabut roh-roh orang yang kegelapan katanya. Roh Yahudi. Iya, jadi mereka pikir saya tuh kemasukan roh Yahudi yang harus dibuang katanya begitu. Ya saya disiksa sampai 2 jam pada waktu itu. Dan itu saya pikir saya sudah mau mati. Saya bilang, Tuhan, jika memang saatnya saya harus pergi, ya sudah saya serahkan. Saya bilang begitu. Saya serahkan. Pada waktu itu cuma ingat anak saya. Anak saya. Teman-teman wajah anak saya. Jadi terbayang wajah anak saya. Anak saya sangat menyayangi saya sekali, Pak. Iya. Jadi, saya bilang, Tuhan, jika saya harus pergi saat ini, ya sudah saya berserah. Saya bilang, tapi jika saya diberi kesempatan, biarlah saya bertemu dengan anak-anak saya bilang begitu. Dan saya seperti apa? Saya terus melawan karena saya berpikir pada waktu itu ya apa ya? Saya kayak udah nggak mampu berpikir lagi mungkin ya Pak ya. Karena yang saya lihat si dukunnya itu dengan kekuatan dia, dengan tenaga dia yang begitu kuat untuk menekan urat nadi saya kuat-kuat tenaga dia gitu ya. Sampai dia lihat saya tadinya itu berkeras, tadinya itu saya kayak menantang dia cekek ini leher saya sekuat tenaga sampai dia ngos-ngos gitu Pak. Dan akhirnya dia cari kaki saya, dia tekan lagi di kaki saya yang di ujung ini apa? Di ujung apa ini ya? Itu dia tekan juga sekencang-kencangnya. Tapi saya diam aja gitu loh, seperti kayak nggak merasakan kesakitan Pak. Cuman saya berpikir saya udah mau mati aja. Tapi dan ketika saya melembut gini, seperti saya dibilang sama Tuhan udah menyerah gitu loh. Terus saya langsung lemesin badan saya, baru si bapaknya nggak gencet lagi ini saya, nggak nyekek lagi, nggak nekan ini saya, gitu. Sampai akhirnya, ya, itu kok 2 jam itu apa saja yang terjadi sama Ibu pada waktu itu? Ibu
pingsan atau gimana? Kok bisa disiksa sampai berjam-jam gitu? Ya saya nggak pingsan, Pak. Yang anehnya saya nggak pingsan. Yang anehnya waktu pertama si dukun itu menggencet tangan saya yang ini ya Pak ya, dikencet sekuangnya, sekencang-kencangnya, itu saya merasakan sakitnya luar biasa pada pertama kali itu. Tapi yang kedua, ketiganya saya tidak merasakan apa-apa, Pak. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya sudah tidak merasakan sakit. Itu orang tua yang bawa, apa saudara yang bawa ke tempat pijit itu? Jadi saya itu seperti dijebak, Pak. Mereka itu menjebak saya begini, Mama antarin ke tukang pijat, karena nggak ada yang nganterin. Jadi satu-satunya saya yang bisa nganterin Mama. Jadi saya pikir, oh hanya tukang mijet aja, mijetin tangan beliau ya, yang lagi sakit begitu kan. Jadi saya anterin. Pada waktu itu adik saya nggak bisa nganterin. Jadi saya lah yang nganterin, Pak. Tetapi ternyata mereka sudah bersekongkol. Mungkin keluarga saya sudah bersekongkol. Saya tidak menyalahkan mereka sampai saat ini. Saya tidak dendam, saya tidak sakit hati. Saya sudah mengampuni. Karena saya berpikir mungkin tujuan mereka baik supaya saya kembali kepada iman ajaran yang sebelumnya. yang lama, ya. Dan saya pikir saya tidak akan mau dendam. Saya sudah mengampuni, Pak. Itu sudah lama. Amin. Ya, itulah teman-teman, bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Ya. Karena firman Tuhan Yesus itu ya dan amin. Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, ia harus pikul salib. Itu sebabnya istilahnya ada salib yang harus kita pikul. Ada penderitaan yang harus kita alami. Dan firman Tuhan itu adalah satu pembuktian dan itu adalah sebuah kebenaran. Dia bukan huruf-huruf, tapi dia adalah firman. Dan yang dikatakan Tuhan itu adalah benar. Nah, di dalam perjalanan hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis, ya, kalau mereka mengasihi Tuhan, mereka mencintai Tuhan, maka kuasa dunia ini akan marah. Kuasa kegelapan akan marah. Kuasa kegelapan akan melakukan upaya-upaya untuk menghalangi imannya. Tetapi kita melihat di sini bahwa kuasa Tuhan begitu besar, kuasa Tuhan begitu ajaib. Orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang memiliki roh pengampunan. Tidak memiliki roh dendam, tidak memiliki roh kematian, tidak memiliki roh kebencian, tapi roh pengampunan. Sekalipun kita disiksa tanpa alasan, sekalipun kita disiksa tanpa dalil, tetap yang keluar dari mulut orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ampuni mereka Tuhan. Sebab itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah teman-teman, mengenali Tuhan yang benar itu simple. Jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita masuk neraka. Karena ternyata kita beriman kepada Tuhan yang salah. Tuhan yang benar itu Tuhan yang pengasih dan penyayang. Tuhan yang berkuasa. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia akan meluap-luap dengan kasih sayang. Walaupun dia dianiaya, walaupun dia disiksa, walaupun tetap dia melepaskan pengampunan. Dan puji Tuhan, orang yang bertahan, orang yang setia, tidak mudah akan berbalik ke dalam imannya yang sebelumnya. Tapi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan bertahan, dia akan setia sampai mati. Ya, terima kasih Ibu. Terus bagaimana Bu kelanjutannya? Ibu menceritakan kepada suami enggak setelah Ibu mengalami siksaan seperti itu? Saya nggak pernah cerita itu sampai sekarang kepada mertua saya pun saya nggak berani. Jadi saya pas setelah kejadian malam itu, saya akhirnya pulang sama mama, ya. Tapi kami naik beca ya Pak ya. Naik beca, jadi sampai mama juga nangis, terisak-isak melihat saya diperlakukan seperti itu. Karena saya bisa melihat mama pada waktu itu, kan saya duduknya berhadapan, mama di ujung sana, jadi saya bisa lihat. Nah, tapi saya sampai di rumah,
Mama bilang begini, udah kamu pulang aja ke Jakarta. Kalau di sini nanti kamu kasihan. Mama bilang begitu. Iya, iya, besok aku harus pulang ke Jakarta. Kalau di Dumai itu Pak, nggak bisa besok, nggak bisa ini, dapat tiket itu ke Jakarta tuh nggak gampang. Harus lewat Pekanbaru. Karena keluarga saya bukan ada yang kerja di Caltex atau Pertamina. Kalau kerja Pertamina, saudara atau orang tua bisa dapat tiket di Dumai langsung ke Jakarta. Nah, saya keesokan harinya itu malamnya itu setelah saya sampai di rumah, saya berdoa sama Tuhan. Pas jam 2 pagi saya mendengar, habis saya doa, itu saya dengar seperti di atap saya itu kayak orang berlari-lari gitu loh Pak. Ini ada apa, siapa yang berlari di atas gitu. Jadi ada ini juga, serem juga saya bilang. Akhirnya mama bilang, udah kamu pulang ke Jakarta. Ya sudah, keesokan harinya itu tangan saya itu bengkak Pak. Ini bengkaknya tuh sampai berapa hari itu bengkak segini. Dua-duanya. Saya bilang, ya sudah, Pengaruh karena dipijit ya Bu? Atau iya, didukunin ditekan. itu? Iya, ditekannya sampai kenceng sekali itu. Sampai bengkak Berarti kan hanya segini. pengaruh kepada fisik aja Bu ya? Iya, pengaruh kepada Kepada fisik. mental Ibu ada pengaruh nggak kepada mental? Enggak. Saya percaya Ya. bahwa ada Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Amin. Ada Tuhan memberikan Amin. saya keberanian. Amin. Ada Tuhan Yesus, haleluya. Ya. Ada Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang setia, Tuhan yang berkuasa. Apabila kita bersama dengan Dia, maka perlindungannya ada. Sekalipun Tuhan izinkan kita. Kenapa Tuhan izinkan kita disiksa? Kenapa Tuhan izinkan kita dianiaya? Kenapa Tuhan izinkan kita menderita? Ada banyak tujuan Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin menunjukkan kepada orang yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan, bahwa dunia ini dunia yang jahat. Dunia ini selalu menghasilkan yang jahat. Dunia ini yang dihasilkan adalah kebencian. Dunia ini yang dikeluarkan adalah amarah. Dunia ini yang dikeluarkan adalah bagaimana untuk menyingkirkan orang lain, merugikan orang lain. Itulah dunia. Dan Tuhan Yesus mengizinkan itu supaya kita mengenal. Dan yang kedua, yang Tuhan ingin buktikan bahwa ajarannya berbeda dengan ajaran yang dari dunia. Itu sebabnya Tuhan izinkan bahwa bagaimana kita mengenal kebenaran. Kebenaran pada saat bertemu dengan ketidakbenaran, ketidakbenaran akan marah. Ketidakbenaran akan panas hati. Ketidakbenaran akan selalu berusaha untuk menekan, bahkan dengan tujuan untuk membuat kita berbalik atau meninggalkan Tuhan. Tapi kita melihat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia bertanggung jawab. Dia panggil kita. Dan yang penting juga, Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita sudah berjumpa Tuhan. Karena apa? Karena orang yang berjumpa Tuhan hidupnya berubah. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pengampunannya besar. Orang yang berjumpa dengan Tuhan sekalipun dia disakiti, dia tidak akan membalas. Sekalipun dia disakiti, dia paling hanya bisa berdoa, ampuni mereka. Jadi di situ kita melihat bahwa ada dua kekuatan yang bekerja di dalam hidup manusia, kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Apabila kita buka hati kepada Tuhan, maka kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, cara hidup Tuhan, konsep Tuhan dimasukkan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka hidup kita hanya dipenuhi dengan amarah, emosi, iri hati, kebencian, bahkan membunuh orang lain, menghalalkan darah orang lain. Ya, kita akan terus dirasuk dengan kuasa kegelapan untuk terus marah, terus emosi. Dan yang penting hawa nafsu kita, keinginan kita, kepuasan amarah kita bisa tercapai. Kita tidak pikir orang lain menderita. Kita tidak pikir saudara kita menderita, ya. Bahkan Ibu Cynthia tadi mengatakan bahwa itu adalah merupakan rekayasa keluarga. Nah, rekayasa keluarga. Keluarga kalau tidak melihat kebenaran, keluarga kalau tidak melihat Tuhan Yesus, ya seperti itulah. Dia tidak peduli saudaranya mau mati kek, mau apa kek, dia tidak peduli. Yang dia peduli adalah puas hatinya. Yang dia peduli adalah bagaimana dia punya tujuan bisa tercapai. Beda dengan orang yang kenal Tuhan. Ya,
Oke, Ibu terus, bagaimana kelanjutannya setelah Ibu, mengalami itu? Apakah Ibu ada keinginan untuk mundur dari Tuhan Yesus? Kan Oh, enggak. ikut Tuhan Yesus tidak mudah, Bu, susah. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita, Pak. Iya, Ketika kita berserah kepada Dia, ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita percaya pada apa yang direncanakan Dia, ya kita tidak akan merasa sakit hati lagi, tidak akan ada rasa dendam lagi, tidak ada lagi rasa benci. Karena kita tahu bahwa mereka mungkin tidak bermaksud jahat sama saya. Mereka mungkin tidak mungkin tidak seperti yang mereka pikirkan akan terjadi hal seperti itu. Itu hanya anggapan saya saja ya, Pak. hmm, Dan saya tidak akan menyerah. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menjaga hidup saya, melindungi saya. Dan saya tetap mau mohon kepada Roh Kudus untuk taat kepada Dia sampai selamanya. oke, Amin. Itu. amin. Oke, Amin. puji Tuhan, luar biasa. Ibu, mungkin Ibu bisa ceritakan mujizat apa yang Ibu alami di dalam Tuhan? Kalau dibilang Supaya bisa menguatkan, 1, 2 saja, Bu, oh, nggak usah semua, kalau mau semua nanti bisa 70 hari nggak selesai-selesai kesaksiannya. iya 1, benar. 2 saja, Bu. Mujizat Oke. apa Ibu bisa share kepada teman-teman, bisa menguatkan, teman-teman yang lain, dan juga bisa membuka, satu wawasan yang baru, bisa mencerahi, menerangi, supaya kita bisa mengenal bahwa Tuhan yang kita katakan Maha Kuasa itu, Dia harus bisa buat mujizat di dalam hidup kita. Karena kalau Dia tidak pernah buat mujizat, maka Dia bukan Tuhan. Iya, Silakan Ibu. 1, 2 saja, iya. Bu. Oke. Nah, saya mah jujur aja, Pak. Saya ini bukan sekolah yang tinggi. Saya juga tidak pintar banyak hal. Saya ibu rumah tangga biasa. Hanya ibu rumah tangga biasa. Tetapi pada tahun 2014, saya itu lagi dimimpiin Tuhan mendengar suara malaikat bernyanyi, Pak, di sorga. Begitu indah sekali. Nah, ketika saya bangun, hati saya itu rasanya bahagia sekali dan sukacita. Tetapi berapa hari kemudian saya itu bisa menciptakan lagu yang saya tidak tahu dari mana datangnya, Pak. Saya bisa menciptakan lagu dan saya bikin lagu ini 1, 2, 3, 4. Padahal saya tidak pintar main musik. Nah, Iya. saya bikin lagu itu saya bilang gini, Tuhan kok bisa ya saya nyanyi lagu, bisa bikin lagu begini gitu. Pada waktu itu saya belum pede, belum percaya. Tapi tahun 2018, itu tahun 2014. 2018 saya dapat lagi lagu ya Pak ya. Dapat lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada beberapa banyak saya dapat gitu, ada beberapa. Jadi saya bikin lagunya Pak. Akhirnya saya bikin lagu, bikin ke aransemen lagu, dan saya rekam gitu. Maksudnya saya jadi bikin album lagu gitu. Sampai sekarang saya jadi terheran. Kok bisa ya saya menciptakan lagu? Kok bisa ya saya bikin lagu, menyanyi dan menciptakan lagu? Dan teman-teman saya juga sampai terheran-heran juga. Buat saya itu satu mukjizat Tuhan ya Pak. Dan juga ada juga mukjizat Tuhan Tuhan kayak sepertinya memberikan saya sekarang ini kehidupan yang lebih sukacita, yang lebih bahagia. Karena mungkin 10 tahun saya mengikut Tuhan, itu air mata dan air mata yang selalu keluar ya Pak ya. Sekarang ini saya lihat benar-benar perbuatan Tuhan itu sangat dasar dan baik banget sama saya dan anak-anak Haleluya. saya. Amin. Amin. Itu yang saya lihat. Haleluya. Luar biasa, Ibu. Luar biasa ya. Ibu Ya. ini orang biasa, dia tidak pernah belajar komposer, tidak pernah belajar ilmu kesenian, dia tidak pernah belajar tentang mungkin not-not angka, tapi dia bisa menciptakan lagu. Bu, Ya. bisa nyanyi Bu Ya. 1, 2 lagu, 1, 2 bait saja Bu. Kalau ini lagu Apa saya lagu aja ya apa? Pak, boleh nggak? Ya, Boleh nggak lagu saya? boleh, Ini boleh, saya boleh Bu. ciptakan, saya sudah share ke YouTube udah berapa bulan yang lalu Pak. Saya nyanyikan lagu saya ya. Tuhan, tolonglah aku. Ku tak mampu sendiri menjalani hidup ini, mengangkat beban ini.
Tuhan, ku butuh Engkau. Berikanku kekuatan untuk dapat bertahan dalam menghadapi persoalan. Begitu aja, Pak. Haleluya. Haleluya, luar biasa ya. Amin. Ya, Ibu diberkati Tuhan luar biasa, Ibu terus Amin. berkarya. Saya Amin. percaya bahwa mujizat demi mujizat terus hadir di dalam kehidupan Ibu Cynthia untuk memperlengkapi dan terus untuk menguatkan iman pribadi dan iman juga orang lain, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata, bukan Tuhan huruf-huruf, ya. Kalau Tuhan huruf-huruf itu menjadi tanda tanya besar, ya. Karena apa? Karena kalau huruf-huruf itu adalah huruf mati, tapi dia harus menjadi mujizat di dalam hidup kita. Perkataannya kalau dia dikatakan dia maha kuasa, dia harus melakukan mujizat di dalam hidup kita. Karena kebenarannya harus terjadi. Baru kita bisa percaya bahwa memang ini dia Tuhan. Mujizatnya ada. Kita merasakan, kita mengalami. Kalau kita cuma baca huruf-huruf, dikatakan Tuhan maha kuasa, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha baik, itu kan huruf-huruf. Buktinya apa di dalam hidup kita? Tapi beda dengan Tuhan Yesus, teman-teman. Ya, Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus melakukan kuasanya, Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang sangat kita perlukan di dalam hidup ini. Bu, bagian terakhir, Ibu bisa kasih 1-2 pesan buat teman-teman yang belum kenal Tuhan. Ya, apa pesan Ibu buat mereka? Tuhan ajarkan kita harus mengasihi mereka. Apa pesan Ibu buat mereka? Pesan saya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Dia adalah benar-benar Tuhan yang maha hidup. Percayalah, kalau kita percaya dengan Dia, kita akan mengalami sesuatu hal yang mujizatnya yang benar-benar luar biasa yang akan kita alami. Proses dalam hidup kita itu terlalu banyak. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia akan bersama kita dan akan menolong kita. Dia selalu bersama kita. Percayalah bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang sesungguhnya. Amin. 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 Ya, terima kasih. Dia adalah Tuhan sesungguhnya. Dialah satu-satunya Tuhan. Ya, Dialah yang mengasihi kita, Dialah yang menebus kita, Dialah yang mati buat kita, Dialah yang menyatakan dirinya kepada kita. Ya, supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan yang benar. Kalau Dia tidak menyatakan diri, semuanya hanya masih serba bertanya-tanya. Semuanya hanya serba mereka-reka. Semuanya hanya serba kata-kata. Tapi kalau Dia menyatakan diri, maka Dialah Tuhan yang sebenarnya. Oke, terima kasih buat Ibu Cynthia yang luar biasa. Kesaksian Ibu memberkati kita semua. Dan doa kami buat Ibu Cynthia tetap maju, tetap luar biasa dalam melayani Tuhan. Dan bagi teman-teman juga kami doakan supaya semuanya bisa mengalami Tuhan. Bukan supaya, sekali lagi, bukan supaya orang Kristen bertambah banyak. Bukan supaya KTP orang Kristen bertambah banyak. Tujuan seperti itu adalah tujuan yang sangat tidak penting. Tidak penting, ya. Tapi tujuan doa kami buat Anda semua supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama pulang ke surga. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dalam Yohanes 14 ayat ke-6, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Kalau Anda terkategori sebagai orang, maka tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan. Amin.